teman-teman semuanya, perkenalkan aku Zulfa Amalia Firdausia, mahasiswa program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Raden Massaid Surakarta. A few moments later. Hari ini aku akan mengajak teman-teman semuanya untuk mengobrol mengenai fikih mulai dari spiritual dalam kehidupan sehari-hari sehingga para ulama menentukan fatwa-fatwa MUI dalam kehidupan modern saat ini. Ada 5 bahasan nih yang bakal kita bahas hari ini teman-teman, seperti perbedaan mazhab dalam sholat, indikator zakat, syarat wajib haji, cara memandikan jenazah, dan siapa saja yang boleh memandikan jenazah. Yang terakhir ada Komisi Fatwa MUI, cara kerja Komisi Fatwa MUI. Yuk kita bahas satu persatu teman-teman. Teman-teman pernah nggak sih kalian waktu sholat berjamaah itu bingung imamnya tuh baca basmalah atau tidak sih? Atau kalian sendiri malah bingung saat sholat berjamaah kalian itu seharusnya membaca Al-Fatihah atau tidak? Nah, ini ada 3 pandangan dari beberapa mazhab yang akan kita bahas hari ini. Nah, yang pertama itu ada mazhab Syafi'i teman-teman. Nah, mazhab Syafi'i ini tekstual banget. Mereka menganggap kalau Al-Fatihah itu termasuk rukun dalam sholat wajib. Nah, kalau rukun sholat wajib berarti itu kayak makmum tuh juga melafalkan Al-Fatihah gitu loh teman-teman. Sehingga waktu sholat wajib nih, Bismillah itu tuh dikeraskan di dalam mazhab Syafi'i ini. Nah, yang kedua ini ada mazhab Hanafi teman-teman. Nah, kalau mazhab Hanafi ini lebih rasional karena menganggap kalau Al-Fatihah itu bukan rukun wajib dalam sholat. Nah, kalau mazhab Hanafi ini lebih mengutamakan yang mudah-mudah aja di dalam Al-Quran, seperti minimal 3 ayat pendek gitu loh teman-teman. Justru kalau di mazhab Hanafi ini makmum itu tuh dilarang membaca apa-apa karena menurut mereka ini bacaannya itu udah diwakilkan oleh imamnya gitu loh teman-teman. Terus kalau soal bismillah, kalau di dalam mazhab Hanafi ini tuh dibaca pelan-pelan saja karena itu dianggap cuman sebagai pemisah antara ayat pemisah di antara surat-surat gitu loh teman-teman. Nah, yang ketiga itu mazhab Maliki teman-teman. Nah, mazhab Maliki ini jalan tengahnya di antara 2 mazhab tadi, karena mazhab Maliki ini melihat pada kondisi Madinah pada zaman dahulu gitu loh teman-teman. Nah, kalau Al-Fatihah di mazhab Maliki ini kalau kita sholat sendirian atau imam gitu wajib membaca Al-Fatihah. Tetapi kalau kita menjadi makmum cukup imamnya saja gitu loh teman-teman. Nah, uniknya kalau di mazhab Maliki ini kalau sholat fardu bacaan Bismillahirrohmanirrohim itu dimakruhkan, jadi langsung Alhamdulillahirabbil alamin gitu teman-teman. Nah, bagaimana kalau kita menghadapi perbedaan mazhab nih teman-teman? Kalau kita misal kita lagi sholat di tempat lain yang berbeda mazhab dengan kita. Nah, kalau secara teologi kita harus sadar ya teman-teman, kalau semua mazhab itu sebenarnya benar karena masing-masing itu tuh mempunyai dalil yang benar sendiri ya teman-teman. Nah, kalau secara praktis kita harus menerapkan prinsip kelenturan. Misal kita sholat kita Safawiyah, terus kita sholat di masjid yang imamnya menganut mazhab Hanafi. Nah, kita tidak boleh memancing keributan ya teman-teman. Kita harus mencari solusi sendiri seperti membaca Al-Fatihah di dalam hati sendiri.
Nah, kita sekarang masuk ke poin kedua nih teman-teman, tentang pemulasaran jenazah. Nah, ini siapa aja sih yang berhak memandikan jenazah menurut jenis kelamin dan kekerabatan serta jumlah kain kafan pada jenazah. Prinsip dasarnya gini teman-teman. Nah, kalau laki-laki itu dimandikan oleh laki-laki, sedangkan kalau perempuan itu dimandikan oleh perempuan. Nah, pengecualian mutlak bagi suami istri ya teman-teman, kan mereka nggak ada batasan aurat besar, jadi mereka boleh memandikan gitu loh. Terus kalau anak kecil itu yang belum balik ya teman-teman, itu boleh dimandikan oleh siapapun. Terus bagaimana kalau di keadaan darurat? Misalnya laki-laki meninggal di tempat yang isinya perempuan semua dan tidak ada istrinya, itu tidak boleh dimandikan ya teman-teman, tetapi itu hanya tayamumkan gitu loh teman-teman, bukan dimandikan, karena demi menjaga kehormatan jenazahnya itu. Nah, kalau dari segi kekerabatannya, dari jurnal-jurnal itu yang berhak memandikan itu tuh para mahram terdekatnya atau keluarga inti. Nah, nanti misal perempuan nih, kalau yang meninggal perempuan, yang diprioritaskan utama itu tuh mahram terdekatnya, baru sepupunya, terus yang lain-lain gitu loh teman-teman. Nah, kalau soal mengafani itu sebenarnya kalau jumlah talinya itu sama ya teman-teman, 5 tali. Cuman kalau kainnya, kalau laki-laki itu tuh 3 lapis kain kafan yang di dalamnya sudah termasuk setelan baju dan sarung. Sedangkan kalau jenazah perempuan disunahkan lebih tertutup, yaitu 2 lapis kain plus tambahan gamis atau baju, rok atau sarung, dan jilbab. Kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu kapan sih harta kita tuh wajib dizakati. Nah, harta kita tuh wajib dizakati kalau harta kita tuh sudah memenuhi kriteria 4 indikator ini ya teman-teman. Nah, yang pertama itu ada al-mika at-tamamah, atau milik penuh, artinya harta yang akan kita zakat itu milik kita sepenuhnya gitu loh teman-teman, mutlak punya kita, sah punya kita, bukan barang pinjaman, bukan juga barang yang jatuh tempo. Nah, yang kedua itu ada anama atau berkembang, artinya harta yang kita miliki itu bisa berkembang, bersifat berkembang, atau bisa menghasilkan keuntungan, seperti contohnya hewan ternak atau bisnis yang bisa diputar agar kita bisa memiliki keuntungan. Nah, yang ketiga itu terpenuhinya nisab, artinya ini tuh batas minimum kekayaan kita gitu loh teman-teman. Kalau hartanya kita belum melewati batas ini, berarti kita belum wajib zakat. Nah, kalau zakat emas dan zakat profesi itu nisabnya 85 kg emas, sedangkan kalau zakat pertanian itu 653 kg gabah. Nah, yang terakhir itu ada haul, artinya harta yang kita miliki ini tuh udah 1 tahun di kalender hijriah gitu loh teman-teman. Ini tuh berlaku buat aset dagang, emas gitu ya teman-teman, pengecualian buat hasil panen. Kalau hasil panen itu kan harus nunggu panen dulu ya teman-teman, jadi itu nggak dihitung. Terus kalau zakat profesi juga nggak dihitung, karena itu bisa dibayarkan setiap kita tuh menerima gaji itu gitu loh teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan nomor 4. Kita akan membahas seputar haji. Apa sih syarat-syarat wajib haji itu teman-teman?
Nah, yang pertama itu ada Islam, kita harus beragama Islam. Orang yang bukan beragama Islam itu tidak haji ya teman-teman, tidak boleh haji. Selanjutnya kita juga harus balik. Kita sudah balik, kita bisa membenarkan baik atau salah, atau umur usia kita tuh udah cukup gitu lah teman-teman. Terus kita juga harus berakal. Nah, syarat wajib berakal ini tuh orang gila itu tidak wajib berhaji ya teman-teman. Habis itu selanjutnya ada merdeka atau hamba sahaya. Yang kelima ini kita mampu dalam segi ekonomi, dalam segi kesehatan, dan lain-lain. Ngomongin soal mampu dalam berhaji, nah para mazhab ini menjabarkannya lebih detail lagi loh teman-teman. Yang pertama ada mazhab Maliki. Nah, mazhab Maliki itu membaginya menjadi 3. Yang pertama, kuat secara fisik atau mental. Yang kedua, mempunyai biaya bolak-balik plus nafkah untuk keluarga yang ditinggalkan, serta jalannya aman. Nah, yang kedua itu ada mazhab Syafi'i. Nah, kalau mazhab Syafi'i ini menambahkan kalau semua kemampuan itu tuh dilakukan di musim haji gitu loh teman-teman. Terus kalau buat perempuan itu tuh harus didampingi oleh suami atau mahram terdekatnya. Terus juga kalau perempuan itu tidak boleh di masa iddah. Terus yang ketiga ada mazhab Hanbali. Nah, kalau mazhab Hanbali itu tuh ada kecukupan biaya transportasi memadai serta jaminan keamanan selama melaksanakan ibadah haji. Nah, kita masuk ke pembahasan yang kelima ya teman-teman, atau yang terakhir. Nah, kita akan membahas tentang Komisi Fatwa MUI. Kalau ada masalah baru yang belum ada hukumnya, Fatwa MUI menggunakan 3 pendekatan utama, yaitu yang pertama ada metode ilhaq. Metode ilhaq ini menyamakan masalah baru dengan masalah klasik dari karakteristik atau kemiripan sifat. Ini jadi kayak analogi jembatannya gitu loh teman-teman. Nah, yang kedua itu ada metode tarjih. Nah, kalau metode tarjih, kalau para ulama itu berbeda pendapat, mereka ini akan mengkaji atau memperdalam dalil-dalil tersebut gitu loh teman-teman, kayak membandingkan. Terus mereka akan memilih satu yang paling relevan untuk zaman sekarang. Nah, yang ketiga ini ada metode insya'i. Nah, metode insya'i ini digunakan kalau masalahnya itu benar-benar baru gitu loh teman-teman, belum ada di kitab kuning. Nah, kalau kayak gitu biasanya para fatwa MUI ini tuh bakal merumuskan hukumnya langsung dari Al-Quran dan Sunnah menggunakan metode analisis kemaslahatan agar tidak terjadi kekosongan hukum. Nah, apakah fatwa MUI ini mengikat secara hukum negara? Jawabannya tidak ya teman-teman. Fatwa MUI ini tidak mengikat secara hukum tata negara karena fatwa MUI ini tuh bukan lembaga seperti DPR atau lembaga-lembaga yang bisa membuat undang-undang gitu loh teman-teman. Jadi semisal kita melanggar fatwa-fatwa MUI ini, ya kita nggak dipenjara, kita nggak dapat hukuman. Tapi secara sosial dan keagamaan, fatwa MUI ini punya pengaruh moral bagi umat Islam di Indonesia loh teman-teman. Karena fatwa MUI ini kan dirumuskan oleh para ulama-ulama besar di Indonesia seperti para ulama besar Muhammadiyah, NU yang sudah memikirkan kemaslahatan umat Islam di Indonesia. A few moments later. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, bisa menambah pengetahuan kita semua, dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maaf apabila ada pengucapan salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're Pangamuk deh iya sayang. Aku kurang gimana ke kamu sayang? Sayang nggak kamu kak?
Ya. Tut. Tut.